Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Tengah Nugraha NIM 043. Di sini saya akan mempresentasikan persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL 2020 bagian 4. Dan dosen pengampunya itu Pak Alek Wardana. Resumenya itu pendahuluan SNI 0225 4-41 itu berkaitan dengan proteksi terhadap kejut listrik yang diterapkan pada instalasi listrik. Proteksi ini berdasarkan pada IEC yang merupakan standar keselamatan dasar yang berlaku untuk proteksi manusia dan ternak, dimaksudkan untuk memberikan prinsip dan persyaratan fundamental yang bisa kepada instalasi listrik dan peralatan listrik ataupun koordinasi keduanya. Selanjutnya itu struktur PUIL 2020 bagian 4 itu secara spesifiknya itu untuk memproteksi keselamatan. Bagian ini berisi persyaratan fundamental yang dirancang untuk melindungi manusia dari bahaya kejut listrik dan mencegah kerusakan pada properti akibat gangguan listrik. PUIL bagian 4 ini dibagi 3 subbab. Yang pertama itu subbab 41 proteksi kejut listrik, yang kedua itu 43 proteksi arus listrik, yang ketiga itu 44 proteksi gangguan tegangan dan elektromagnetik. Persyaratan umum PUIL proteksi terhadap kejut listrik. PUIL bagian 41 ini proteksi kejut listrik. Yang pertama itu tindakan proteksi diskoneksi otomasi supply. Diskoneksi otomasi supply ini adalah tindak proteksi yang dasar diberikan oleh insulasi dasar bagi aktif dan oleh barier. Persyaratan untuk proteksi dasar. Semua peralatan listrik harus memenuhi salah satu ketentuan untuk proteksi dasar. Ikatan ekuipotensial proteksi. Pada setiap gedung, bagian logam, seluruh saluran masuk yang mungkin menimbulkan beda potensial berbahaya dan tidak membentuk bagian instalasi listrik harus dihubungkan ke terminal pembunyian utama oleh konduktor ikatan proteksi. Ini diskoneksi otomasi dalam gangguan ya. Ini tabel 41 ini waktu diskoneksi maksimumnya. Bila dalam sistem TT diskoneksi dicapai oleh gawai proteksi arus lebih atau GPAL dan ikatan ekuipotensial proteksi dihubungkan dengan semua BKE di dalam instalasi, dapat digunakan waktu diskoneksi maksimum yang dapat diterapkan untuk sistem TN. Dan ini ada catatannya, bila dikoneksi dilakukan oleh GPAS maka seperti di gambar. Gawai proteksi harus secara otomatis menyaklar off supply ke konduktor, lin dan sirkuit atau peralatan dalam kejadian gangguan dengan impedansi yang dapat diabaikan antara konduktor lin dan BKT atau konduktor proteksi dalam sirkuit atau peralatan di dalam waktu diskoneksi. Penggunaan gawai proteksi arus sisa atau GPAS. GPAS ialah gawai yang menggunakan pemutus yang peka terhadap arus sisa yang dapat memutuskan sirkuit termasuk konduktor netralnya secara otomatis dalam waktu tertentu. Apabila arus sisa yang timbul karena terjadi kegagalan insulasi melebihi nilai tertentu sehingga tercegah bertahannya voltase sentuh yang terlalu tinggi. Yang gambar F1 itu pemasangan GPAS pada sistem TN CS, dan yang F2 itu pemasangan GPAS pada sistem TT.
Selanjutnya itu rekomendasi untuk sistem TT, TN, dan IT. Di sebelah ini ada tabel J1, yaitu untuk rekomendasi untuk sistem TT, TN, dan IT. Keterangan itu GPAS, gawai proteksi arus sisa, GPAL, gawai proteksi arus listrik. Dan untuk proteksi dengan mempergunakan lebih dari satu jenis gawai proteksi, maka perlu diperhatikan koordinasinya. Nah, ini contoh penerapannya itu semua bangunan perkantoran dan industri memerlukan instalasi yang handal, termasuk gedung pintar dan industri komputer, elektronik, dan telekomunikasi. Selanjutnya itu PUIL bagian 4.3 proteksi untuk terhadap arus lebih. Jadi di sini itu ruang lingkupnya standar ini menjelaskan bagaimana konduktor aktif diproteksi oleh salah satu atau lebih gawai untuk dikoneksi otomatis supply dalam kejadian beban lebih. Persyaratannya umum itu gawai proteksi harus disediakan untuk mendiskoneksi setiap arus lebih dalam konduktor sirkuit sebelum arus tersebut menyebabkan bahaya akibat efek magnetis atau termal yang merusakkan insulasi sambungan dan bahan di sekitarnya. Proteksi hubung pendek konduktor paralel. Jadi ini untuk di samping kanan itu ada gambar aliran arus pada awal gangguan, dan yang gambar A4 itu aliran arus sesudah operasi gawai proteksi. Bila konduktor dihubungkan paralel, efek hubungan pendek dalam bagian paralel sebaiknya dipertimbangkan berkaitan dengan susunan gawai proteksi. Konduktor individu dalam susunan paralel mungkin tidak dapat diproteksi secara efektif bila menggunakan gawai proteksi tunggal, maka sebaiknya dipertimbangkan untuk memberikan susunan proteksi lain. Hal ini dapat mencakup gawai proteksi individu untuk setiap konduktor, gawai proteksi di ujung suplai dan ujung beban dari konduktor paralel, dan gawai proteksi yang terhubung di ujung suplai. Selanjutnya itu penempatan atau peniadaan GPBL. Ini ada gambar C1. GPBL P2 ini tidak di awal sirkuit cabang yang mengacu pada 433. GPBL adalah untuk memproteksi sistem perkawatan. Hanya pemanfaat listrik dapat menimbulkan beban lebih, karena itu GPBL boleh dipindahkan sepanjang lintasan sirkuit cabang ke sembarang tempat asalkan proteksi hubung pendek sirkuit cabang tetap beroperasi. Kasus jika proteksi beban lebih dapat ditiadakan. Di sini ada gambarnya. Gambar C, penyediaan proteksi beban lebih diizinkan asal tidak ada hubungan lain atau stop kontak pada sisi suplai dari gawai proteksi sirkuit cabang, dan berlaku salah satu hal berikut. Misalkan sirkuit cabang S2 diproteksi terhadap beban lebih oleh PI. Itu contohnya. Dan penempatan atau penyediaan GPHP dengan mengacu pada gambar berikut. GPHP PH2 boleh dipindahkan sampai dengan 3 meter dari awalnya 0 dan sirkuit cabang S2 asal tidak akan ada hubungan lain atau stop kontak sepanjang sirkuit cabang, dan dalam kasus ini resiko hubung pendeknya atau kebakaran dan bahaya terhadap manusia itu berkurang sampai tingkat minimum pada panjang tersebut. Selanjutnya itu bagian 4.4 proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik. Ruang lingkupnya itu
Persyaratan standar ini dimaksudkan untuk memberikan persyaratan untuk keselamatan instalasi listrik saat gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik yang timbul karena alasan berbeda yang ditentukan. Persyaratan standar ini dimaksudkan untuk berlaku ke sistem distribusi energi, ke publik atau pembangkit dan transmisi tenaga listrik untuk sistem tersebut, walau gangguan tersebut dapat diantarkan ke antara instalasi listrik melalui sistem suplai ini. Nah, untuk voltase lebih pada sistem VR selama gangguan bumi FM. Dalam hal gangguan ke bumi pada sistem FM gardu distribusi, jenis voltase lebih berikut dapat mempengaruhi instalasi VR. Voltase gangguan frekuensi daya, voltase stres frekuensi daya. Nah, ini ada skematik representatifnya untuk terhubung ke bumi atau ground. Mungkin pada gardu distribusi dan instalasi VR terjadi voltase lebih dalam hal gangguan. Maka jika sistem pembuian FM dan FR berdekatan satu sama lain, saat ini digunakan praktik interkoneksi semua sistem pembuian dan pemisahan sistem pembumian. Metode umumnya yang digunakan adalah interkoneksi saat pembumian F dan FR. Ini adalah metode asesmen resiko. Di sini ada tabel 443.1 perhitungan dari lingkungannya, itu lingkungan pedesaan dan suburban 85 kali F dan lingkungan urban 850 kali F. Jika panjang jaringan distribusi secara total atau secara parsial tidak diketahui, maka LPAL harus diambil sama dengan sisa jarak untuk mencapai panjang total sebesar 1 km. Misalkan jika hanya jarak kabel bawah tanah yang diketahui, misalnya 100 meter, maka LPAL harus diambil sama dengan 90 meter. Di sini ada gambar instalasi yang menunjukkan panjang yang sudah dipertimbangkan. Yang keterangan awalnya transformator FR dan FR. Oke, selanjutnya konduktor proteksi pada jaringan bintang. Jenis jaringan ini dapat diterapkan untuk instalasi kecil berkaitan dengan rumah, gedung komersial kecil, dan lain-lain. Dari titik pandang umum, peralatan tidak diinterkoneksi dengan kabel sinyal. Ini gambar 4R13 yang garisnya itu agak tebal dikit, itu konduktor pembumian, dan yang tipis itu konduktor proteksi. Ini contoh proteksi pada jaringan bintang. Oke, mungkin sekian dari saya tentang menjelaskan presentasi PUIL 2020 bagian 4. Terima kasih untuk Pak Alex juga yang udah mau membantu untuk membuat tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.